Saudara yang kasih di dalam Tuhan, saya mempercayai ada sukacita dalam kehidupan setiap kita. Karena pertolongan Allah yang Allah berikan kepada saudara dan saya selalu nyata. Dan saya juga merasakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan setiap kita, saudara yang kasih. Tuhan selalu menyertai kehidupan kita di dalam setiap langkah hidup kita. Pertolongan Allah selalu ada. Apabila kita mengandalkan Dia di dalam hidup ini. Saudara yang kasih, kami percaya di dalam kondisi apapun yang kita lewati, kalau kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan selalu menolong saudara dan saya. Saudara yang kasih, kita bersuka cita, kita boleh bersama-sama hari ini, berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang kita dengar, memberikan suatu kekuatan ke dalam kehidupan setiap kita, anak-anaknya. Pelajaran demi pelajaran yang diajarkan kepada setiap kita, di mana kita boleh belajar bersama hidup melalui budaya kerajaan Allah. Saudara yang kasih, sekian lama kita diajarkan, kurang lebih 3-4 bulan kita diajarkan tentang budaya kerajaan Allah. Tentunya hal ini menjadi perhatian buat setiap kita. Kita simak dengan baik bagaimana kita harus melangkah di dalam kerajaan tersebut. Salah satu di antaranya hari ini kita boleh akan mendengar dengan judul untuk memiliki harapan. Biarlah kita di dalam budaya kerajaan Allah ini setiap pribadi tanpa kecuali kita memiliki satu harapan ke depan tentunya, saudara yang kasih. Punya keinginan, punya kemauan, punya kerinduan yang harus kita lewati bersama tentunya. Saudara yang kasih, pada tanggal 25 Desember 2021, suatu negara besar meluncurkan yaitu teleskop yang luar biasa yang sangat canggih, ya, yang diberi nama yaitu James Webb Space, saudara yang kasih. Nah, ini diluncurkan dengan tujuan ingin mempelajari apa yang ada di angkasa sana. Karena sudah dipelajari sekian lama, ada kehidupan yang nyata rupa-rupanya di alam planet-planet yang lain. Rupanya kenapa demikian? Rupanya orang-orang pintar mulai berpikir, mungkin tanda petik dia sudah bosan di bumi ini. Dia akan menginjak bumi yang baru di planet luar angkasa. Saudara yang kasih. Dia punya keinginan, dia punya kerinduan, dan ingin menyatakan dirinya, saya bisa tinggal di planet itu. Dan tentunya teleskop yang diluncurkan ini membawa misi seperti ini, saudara yang kasih. Supaya mereka punya dunia yang baru, kata mereka. Karena di alam sana ada tanda-tanda kehidupan. Inilah teleskop ini akan mempelajari segalanya. Nanti apabila di luar sana, di angkasa luar itu ada kehidupan, maka orang-orang yang ada di bumi ini yang mampu tentunya akan berpindah ke tempat tersebut. Itulah keinginan mereka ke depan, saudara yang kasih. Manakala hari-hari ini banyak orang yang putus asa menghadapi kehidupannya, ya, menghadapi keadaan yang ada, ekonomi yang rasa-rasanya tidak stabil, orang pada bingung, ya. Banyak barang yang di kebutuhan mereka dengan harga yang naik, sedangkan mencari pekerjaan itu susah. Saudara yang kasih, manusia dibingungkan dengan keadaan yang ada, ya, yang seharusnya umat manusia harus bergantung kepada Tuhan. Tapi yang jelas setiap orang, setiap manusia punya keinginan ke depan jauh lebih baik daripada hari ini. Maka dari itu dan keluarga-keluarga yang mampu, saudara yang kasih, menyekolahkan anaknya ke bangku kuliah dari S1, S2, S3 dan selanjutnya. Begitu selesai kuliah membawa titel yang luar biasa. Dengan harapan ke depan, anakku bisa bekerja di suatu perusahaan yang besar, yang terkenal, dengan mendapatkan gaji yang, waduh, luar biasa gedenya. Ya, dia berharap melalui kekayaan yang ada dengan harta benda dan uang yang melimpah, kehidupan mereka menjadi sukses. Tidak salah dia punya keinginan seperti itu. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tentunya kerinduan ini dia nyatakan melalui kuliah mereka yang tinggi, saudara yang kasih. Ingin hidup sukses di hari-hari yang akan datang. Dan ini yang ada di benak pikiran orang-orang yang mampu, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Tetapi saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kunci sukses bukan karena harta benda, saudara yang kasih. Dalam tulisan saya, ingat, sukses tidak diukur dari apa yang kita miliki, ya, tetapi apa yang akan saudara terima atau peroleh pada waktu kita nanti di surga.
Saudara yang kasih, sukses atau sukses berhasil bagi setiap kita bukan diukur dari harta benda yang kita miliki, bukan karena jabatan yang besar, bukan hanya titel kita yang numpuk, saudara yang kasih, ya. Tetapi sukses bagi orang yang percaya dengan Tuhan, saudara yang kasih, seberapa banyak saudara saya akan menerima nanti di surga. Maka dari itu, saudara yang kasih, hari ini kita mempersiapkan harta di surga buat saudara dan saya. Saudara menyisihkan waktu, meninggalkan rumah, berkumpul bersama tempat ini beribadah, kita menghadirkan Tuhan, dan Tuhan bicara kepada setiap kita. Kita simak baik-baik apa kata Tuhan. Saudara yang kasih, kita simak apa kata Tuhan. Kalau kita menyimak, memperhatikan apa kata Tuhan, dan kita melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, saya percaya saudara menjadi orang yang sukses. Saudara yang kasih, sukses ini bagi kita persiapkan dari sekarang. Ya, dari sekarang kita mempersiapkan diri kita supaya kata sukses itu ada dalam kehidupan setiap kita. Karena kita hari-hari ini mengumpulkan harta benda di surga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tentunya bagaimana caranya kita bisa sukses, saudara yang kasih. Firman Tuhan yang tidak asing bagi saudara dan saya, di dalam kitab Markus 12 ayat yang ke-30 berkata demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kasih kita buktikan kepada Tuhan, saudara yang kasih, hubungan yang harmonis antara kita pribadi-pribadi dengan Tuhan, tanda-tanda kesuksesan itu ada dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita ngomong kita mengasihi Tuhan, itu perlu dibuktikan, saudara yang kasih. Ya, perlu dibuktikan. Ingat, setiap kita, kalau kita dulu masih remaja, saudara yang kasih, ya, tentunya pernah kita punya cowok atau cewek idaman. Dan kita mengatakan kepada mereka, saya mengasihimu sayang. Luar biasa. Dan kasih ini yang kita sampaikan kepada pasangan kita itu harus kita buktikan. Kita nyatakan kepada mereka, tidak cukup hanya bicara mengatakan sayang kepada calon pasangannya. Saudara yang kasih, kita berani berkorban demi kasih kita kepada pasangan kita. Waktu, ya, waktu yang ada, kita sisihkan waktu yang terbaik buat pasangan kita untuk bertemu. Kita ngobrol, malam hari kita tidur, kita langsung, ya, di angan-angan kita muncul pertemuan tadi begitu indah dan sebagainya dan sebagainya. Yang itu semua akhirnya menambahkan rasa cinta kita kepada pasangannya. Bukankah demikian kita juga dengan Tuhan, saudara yang kasih? Kalau kita bicara saya mengasihimu Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap dan segenap, perlu dibuktikan dalam hidup ini. Jangan sampai janji tinggal janji hanya di bibir belaka, saudara yang kasih. Mari kita sama-sama belajar membuktikan bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Menyisihkan waktu, datang ke rumah ibadah tepat waktu. Di situ kita boleh bersama-sama saudara-saudara kita memuliakan Tuhan, meninggikan kerajaannya, dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Kalau Tuhan tidak ada tengah-tengah kita, ada sukacita besar, ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Kita belajar mendengar suara Tuhan, yang mana 2-3 minggu lalu sedikit kita singgung bahwa kita harus belajar mendengar suara Tuhan. Jangan hanya suara tetangga yang kita dengar. Jangan hanya suara istri dan suami yang kita dengar. Tapi lebih penting lagi, suara Tuhan kita dengarkan baik-baik dan seksama. Terima kasih. Apabila kita bergaul karib dengan Tuhan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, berarti hati kita ini sepenuhnya dikuasai oleh cinta kita kepada Tuhan, dan Tuhan hadir di dalam hati kita, dan Tuhan menguasai hati kita. Kalau Tuhan sudah menguasai hati kita, maka tutur kita yang keluar dari mulut kita hal yang luar biasa, karena di dalam hati kita ada Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, yang keluar adalah kata-kata yang rohani, kata yang baik, kata yang enak didengar dan menyenangkan hati orang. Sekali lagi, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Biarlah ayat ini tidak sekedar menjadi hafalan buat setiap kita, tetapi ayat firman Tuhan menjadi pegangan hidup dan
dasar kita untuk berbuat dan melakukannya. Saudara yang kasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati kita, hatimu kata ayat mengatakan, dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatan kita pakai sebagai bukti bahwa saya itu mengasihi Tuhan, bahwa saya itu mencintai Tuhan. Saudara yang kasih, luar biasa. Karena Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya. Sebentar lagi minggu depan kita bersama-sama menikmati pengorbanan Tuhan. Ya, Yesus harus mati disalib dan sebagainya. Yang sudah mati untuk saudara dan saya. Sebagai bukti yang nyata bahwa Tuhan mencintai saudara. Bahwa bukti bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Dan rencana Tuhan akan menyelamatkan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya boleh hidup bersama dengan Dia di surga. Saudara yang kasih, suatu hal yang luar biasa rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan punya kerinduan buat saudara, pribadi lepas pribadi. Apakah kerinduan Tuhan? Tuhan ingin saudara dan saya menjadi serupa dengan Dia. Serupa Kristus. Saudara yang kasih, kalau saudara dan saya belajar bersama, melangkah bersama dengan Kristus, melangkah bersama dengan Tuhan, yang pada akhirnya kita melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Saudara dan saya tidak bisa melangkah sendiri tanpa Dia. Saudara yang kasih, karena saudara dan saya mencintai Dia, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara yang kasih, mari kita lihat hati kita. Dan pertanyaan muncul dalam kehidupan kita. Masihkah ada kasih di dalam hidup kita kepada Tuhan? Masihkah ada kasih di antara kita kepada Tuhan? Masihkah kasih kita kepada Tuhan sebulat-bulat hati, segenap hati kita terus kepada Tuhan? Apakah hanya sekali waktu aja? Saudara yang kasih. Saudara yang kasih. Mari saya mengajak, biarlah Tuhan menjadi nomor satu dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita boleh mengasihi Tuhan dan sebagainya, ada janji Tuhan yang Tuhan berikan. Dan janji Tuhan membuat saudara dan saya dalam kitab Injil Yohanes 14 dalam ayat yang ke-27. Firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku, yaitu Tuhan, ku besar, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang kasih, kalau kita mencintai Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap dan segenap, maka Tuhan berjanji buat saudara dan saya bahwa Tuhan akan meninggalkan damai sejahtera yang Tuhan miliki itu untuk saudara dan saya. Luar biasa, saudara yang kasih. Luar biasa. Ya. Damai sejahtera Tuhan ditinggalkan dan diberikan buat saudara dan saya. Kalau hidup kita memiliki damai sejahtera daripada Allah, saya percaya ada sukacita. Harta benda yang Tuhan kasih itu juga menyenangkan kita. Semua kebutuhan hidup setiap hari Tuhan pasti sediakan. Saudara yang kasih, karena kunci berkat ada di tangan Dia. Kalau Dia sudah ada dalam kehidupan kita, kalau Dia sebagai kunci berkat ada dalam kehidupan kita, hati kita, saya percaya setiap hari kita penuh dengan senyuman dan sukacita daripada Allah. Saudara yang kasih, walaupun hari-hari ini fakta bicara, orang percaya hari-hari ini tidak seindah warna aslinya, saudara yang kasih. Ya, kelihatannya masih cemberut juga. Kalau ditanya apa kabar, jawabannya sudah kurang menyenangkan seperti dulu. Ya. Kalau dulu dikatakan apa kabar? Yes, luar biasa. Dia menikmati kasih Tuhan. Tapi hari-hari ini merasa beban yang ada di pundak setiap kita. Saudara yang kasih, pertanda bahwa dia hubungan dengan Tuhan kurang harmonis. Tapi kalau saudara dan saya membangun hubungan dengan Raja kita, kalau hari ini kita hidup dalam kerajaan Allah, terus kita bergaul karib dengan Raja kita, dengar-dengaran suara Raja kita, dan kita berpegang teguh akan janji Raja kita, dan itu menjadi pegangan setiap kita, saudara yang kasih. Kalau kita mengikuti apa kata Raja kita, maka rasa aman, rasa damai sejahtera ada dalam kehidupan
saya dan saudara. Tetapi apabila saudara dan saya membangkang apa kata raja, saudara yang kasih, sebagai tanda-tanda bahwa kita meninggalkan akan Tuhan. Saudara kasih yang di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Jaga hidup setiap kita, jaga hati kita, ya. Jangan sampai hati kita itu kosong, saudara kasih. Bapak itu ada-ada saja. Hati saya adalah milik Tuhan, setuju. Ya, ini miliknya Tuhan. Tetapi kadangkala kita sebagai pemilik hati ini tidak menghadirkan Tuhan terus-menerus di dalam hati kita. Kadangkala hati kita itu kosong, ya, sehingga penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan masalah yang mereka hadapi. Memang masalah tidak pernah lepas dari hidup kita, tetapi ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Di dalam Tuhan itu sendiri ada solusi yang terbaik yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih, kalau firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus dalam pasal yang ke-12 ayat yang ke-43, satu ayat tentunya tidak asing buat saudara, satu kisah yang berbunyi demikian, saudara yang kasih. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian, tapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku akan atas angkatan yang jahat ini. Terima kasih. Gambaran ayat mengatakan, bila kita percaya dengan Tuhan, kita meyakini bahwa Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Segala hal yang buruk dalam kehidupan kita, hati kita dicuci bersih oleh Allah. Pikiran-pikiran buruk, kalau Pak Edi boleh katakan, hal-hal yang buruk yang kita simpan di gudang kita dibersihkan oleh Tuhan. Maka hidup kita menjadi bersih. Semua ruangan dalam kehidupan kita bersih. Terima kasih. Setan pergi, hal yang buruk sirna daripada kehidupan setiap kita. Dan ayat ini berkata, iblis yang selama ini menguasai kehidupan kita, dia pergi jauh ke padang belantara, mencari tempat yang baru. Saya kasih. Tapi rupanya iblis tidak mendapatkan tempat yang baru, tempat perhentian bagi mereka. Maka mereka iseng-iseng lagi kembali melihat rumah lama, yaitu hidup kita. Ternyata hidup kita tetap bersih, tetapi kosong, tidak berisi apa-apa. Maka iblis masuk kembali di dalam hati kita, menguasai kita. Bahkan mengajak rekan-rekan mereka, 7 roh akan masuk dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, kita buktikan ada orang jiwa baru mengenal Tuhan. Oh, luar biasa, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Allahku, hanya Engkau Tuhan dalam hidup saya. Suatu saat dia sudah tidak nampak lagi wajahnya, hilang dari peredaran, tidak pernah ketemu siapapun, kesaksian sudah tidak terdengar seperti sebelumnya. Begitu ketemu, alangkah kagetnya kita. Kenapa beda yang dulu dan sekarang? Dan kata-kata yang diucapkan sekarang jauh lebih buruk daripada yang dulu. Terima kasih. Jadi kehidupan setiap kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Di dalam kekudusan ini, marilah kita isi hati kita, saudara kasih. Jangan sampai hati kita itu kosong, saudara kasih. Bersih, tapi berisi, saudara kasih. Apa isi dalam hal yang baik yang ada di dalam hidup setiap kita. Jangan sampai hal yang buruk itu masuk lagi di dalam hidup kita dan menguasai hati kita, saudara kasih. Ya. Kalau hati kita sudah dikuduskan Tuhan, dan kekudusan inilah yang harus kita pertahankan. Kekudusan ini harus kita jaga baik-baik, kita rawat sering kasih dengan baik-baik sering kasih. Yaitu biarlah
hati jangan sampai kosong, supaya iblis tidak masuk menguasai kita, bahkan lebih jahat daripada sebelumnya. Saudara yang kasih, saya percaya hati kita masing-masing sudah kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita sama-sama mengatakan, hatiku adalah rumah Tuhan. Hidupku adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan tinggal dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, menguasai hati kita, menguasai pikiran dan perasaan kita. Bahkan perbuatan-perbuatan kita perbuat sesuai dengan yang Tuhan lakukan. Kita bisa mencontoh apa yang Tuhan lakukan. Saudara yang kasih, jangan beri hatimu itu kosong. Bila hati kita dikuasai oleh Tuhan. Dan yang kedua, saudara yang kasih, bila hati kita tetap bersih, saudara yang kasih. Bersih dari hal-hal noda-noda yang akan menodai hati kita, kita sirnakan. Dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak kita lakukan, yang seharusnya kita jauhkan dari hidup kita, itu kita lakukan, saudara yang kasih. Mari kita jaga baik-baik hati kita. Jangan sampai ada setitik noda dalam kehidupan kita. Karena ada pepatah mengatakan, setitik noda merusak susu sebelanga. Kalau ada noda sekecil apapun dalam hidup kita, menguasai, menetes di hati kita, maka kehancuran mulai terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kita jaga hati kita tetap bersih dan diisi tentunya, dan dirawat, saudara yang kasih. Diisi apakah hati kita? Tentunya, saudara yang kasih, hati kita diisi oleh firman Tuhan. Seberapa banyak kita menyimpan firman Tuhan di dalam hidup setiap kita. Kalau firman Tuhan begitu banyak kita simpan di dalam perpustakaan hati kita, maka yang keluar dari mulut kita tentunya firman Tuhan juga yang keluar. Tapi kalau perpustakaan dikuasai oleh yang buruk, saudara yang kasih, maka tutur kita pun juga menjadi buruk, saudara yang kasih. Tapi saudara yang kasih, mari kita rawat baik-baik hati kita. Apa segala kebutuhan yang harus kita isi dalam hati kita. Tentunya hal yang benar di mata Tuhan. Bukan hanya yang baik. Oh ya Pak, saya udah nyimpen yang baik-baik, kita simpen di sini. Yang baik belum tentu benar, saudara yang kasih. Tetapi yang benar pasti baik. Saudara yang kasih, kebenaran Allah, mari itu kita hadirkan dalam hidup setiap kita. Karena kita hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup dengan kebenaran daripada Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tentunya yang tidak kalah pentingnya menghadirkan Tuhan setiap saat dalam hati kita. Pertanyaan besar dalam hidup setiap kita. Berapa banyak sehari kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup saya? Oh Pak, saya setiap hari mendatangkan Tuhan. Sudah pagi-pagi saya menyambut kepada Tuhan, berterima kasih Tuhan, bersyukur. Tuhan, masuklah di dalam hati saya. Tetapi kadangkala di perjalanan hidup sehari kita lupa akan Tuhan. Terima kasih. Kelihatan dari apa yang kita ucapkan. Pernah saya bersaksi 2-3 bulan yang lewat di tempat ini. Satu hamba Tuhan yang luar biasa, cukup terkenal, sering kasih. Nah, di perjalanan mereka, karena di tempat ke gereja cukup lumayan jauhnya, di perjalanan ketemu dengan orang percaya, itu jemaatnya sendiri, sering kasih. Di jalan, jemaatnya ini mencari kendaraan, juga sama mau ke gereja. Begitu lihat hambanya lewat, dia melambaikan tangan dan hambanya ini berhenti dan jemaat ini numpang ke mobil yang sama yang dimiliki oleh hambanya. Terima kasih, perjalanan dengan baik. Begitu mendekati perempatan jalan, ada sepeda motor melewat, melintas di depannya dengan cukup cepat. Apa yang terjadi? Hambanya mengatakan hal yang buruk yang keluar spontan dari mulut mereka. Terima kasih. Betapa terkejutnya jemaat yang ada di sampingnya dengan kata-kata hambanya. Maka spontan tanpa banyak bicara, dia diam sampai di gereja. Terima kasih. Sebagai jemaat mendengarkan kata-kata yang buruk dari pemimpinnya, dari hambanya, itu sangat mengecewakan. Terima kasih. Mari kita jaga baik-baik hati ini. Biarlah yang benar itu masuk dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih. Bila kehidupan setiap kita, orang yang percaya dengan Tuhan, dipenuhi dengan firman, dipenuhi dengan Tuhan itu sendiri menguasai hidup kita,
agar firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu boleh bertumbuh. Sering kasih. Kalau firman itu bertumbuh, tentunya akarnya akan berpegang kuat. Tumbuhnya dengan baik, sering kasih, akan berbuah. Dan buah-buah kekristenan, buah-buah iman itu ada dalam kehidupan setiap kita. Sering kasih. Dan inilah yang didambakan oleh Raja kita. Sebab kehidupan kita hidup dalam kerajaan Allah penuh berkat, penuh dengan buah-buah perbuatan kita. Orang yang percaya dengan Tuhan. Haleluya. Tuhan begitu baik mengasihi saudara dan saya. Sehingga saya percaya Tuhan tidak akan melupakan saudara. Dan kehidupan kita harus berjalan. Yaitu berjalan bersama dengan firman. Berjalan dengan Tuhan itu sendiri. Sehingga begitu indah. Ya, dalam masa depan kita, ya, sesuai dengan harapan kita ke depan. Kalau kita selalu mendatangkan Tuhan dalam hidup ini, kita boleh berjalan bersama Tuhan. Kalau kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, semua halangan akan sirna dalam kehidupan saudara dan saya penuh dengan jawaban. Sering kasih, ada tulisan berkata demikian. Saya catat kata-kata yang luar biasa yang berbunyi demikian, sering kasih. Hidup kita harus lebih baik, lebih benar, dan lebih sungguh-sungguh dari kemarin. Memiliki motivasi untuk berubah, tumbuh, dan berbuah. Koreksi diri dan uji diri di setiap saat. Sering kasih. Mari kita sama-sama sering mengoreksi. Kita melihat diri kita masing-masing. Bukan mengevaluasi, bukan sebulan sekali, setahun sekali. Tapi setiap saat kita mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Apa yang kita lakukan dan perbuat, apakah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan? Apakah kita sudah melanggar aturan yang Tuhan berikan? Terima kasih. Biarlah hidup kita hari-hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Dalam segi ketaatan kita, ketakutan kita kepada Tuhan, tentang hormat kita kepada Tuhan, jauh lebih baik daripada hari kemarin. Terima kasih. Mari kita terus berharap, bersandar kepada Tuhan. Saya percaya kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan menjadi berkat buat Bapak Ibu di hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati buat setiap kita. Amin.